Al-maqalatus sabi'atuh, maqalah yang ketujuh. An Dawud an-Nabi, dari Daud Nabi alaihissalam, maksudnya Nabi Daud. Qala, beliau berkata, uhiya fiz Zabur, saya diwahyukan di Zabur. Zabur itu wahwa kitabun unzil alaih, kitab yang diturunkan kepadanya, kitab Zabur. Haqqun alal aqil, maknanya artinya wajibun alaihi, wajib alaihi atas akil. Allah yastagila, ya, Allah yastagila, tidaklah sibuk atau menyibukkan diri siapa si akil tadi, illa bi thalathin, kecuali dengan tiga hal, tiga khisal, tiga hal. Apa yang tiga ini, ya, yang diwahyukan kepada Daud, Nabi Daud, kata dia, tazawwad lima'ad, tazawwad lima'ad ay li akhiratihi bi ada'il a'mal as-salihah, berbekal, tazawwad itu berbekal, lima'ad untuk ma'ad, ma'ad itu kehidupan akhirat. Bagaimana berbekal dengan kehidupan untuk kehidupan akhirat? Bi ada'il a'mal as-salihah, dengan melakukan amal-amal soleh. Itu yang pertama yang diwahyukan kepada Daud. Yang kedua, wa mu'natun lima'ash. Mu'nah maksudnya adalah qiyam bi amri kifayatihi, melakukan qiyam, qama yaqumu, qiyam. Jadi berbuat untuk kecukupannya, kecukupan ma'ad, kecukupan ma'ash, kecukupan kehidupan dunia. Nah, ya, itu. Ya. Tidak berlebih, cukup saja, cukup. Nah, orang sekarang itu menjadi repot karena menjadi ruwet. Kenapa? Ya karena dia ingin lebih. Gitu. Padahal di sini mu'natun lima'ash, ya. Wasaunihi, ya, dan saun itu berasal dari kata sona yasunu hafidha ya fadhu, menjaganya, menjaga kehidupan dunia, artinya tidak sampai kelaparan, nah, ya, tidak sampai mati gara-gara tidak makan, itu namanya saun, menjaga. Wa fi ibaratin, dan di dalam ibarat yang lain, ya, tidak memakai kata-kata mu'nah, tetapi wa murammatun lima'ash, murammah, pakai kalimat murammah yakni bi fathil mim war ra, dengan memfathahkan mim. Mim berarti marammah, ya, bukan murammah. Marammah fathahnya mim dan ra. Maro, mimnya fathah, ra-nya juga fathah. Marammatun lima'ash, yakni tasdidul mim, mimnya ditasdidkan. Marommah, setelah ra kan ada mim, itu ditasdidkan menjadi marommah. Marommatun li ma'ash, katanya begitu. Yakni islahuhu, ya, islah berasal dari kata aslaha yuslihu, islah. Apa islah? Perbaikan kehidupan dunia. Islahud dunya, ya, jangan nebang pohon sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan, itu dalam rangka marommah, ya. Ya, jangan buang sampah di sungai, itu dalam rangka marommah, islahul ma'ash, perbaikan kehidupan dunia. Ya. Terus selanjutnya yang diwahyukan kepada Nabi Daud, tolabul ladzatin bihalal, mencari keenakan tetapi dengan yang halal, ya. Tolabul ladzat, boleh orang ngopi, boleh, ya, ngopi di warung, nah, enggak apa-apa, itu kan tolabul ladzah, mencari keenakan. Ladzah itu kenyamanan, kelezatan. Fa inna kasbal halal wajib, karena sesungguhnya kasbul halal itu adalah wajib, ya, mencari yang halal itu wajib, ya. Bekerja, kasbun juga bisa dimana
kerja halal itu wajib. Jadi ada 3 hal yang diwahyukan Allah di dalam Zabur kepada Nabi Daud. Yang pertama adalah mencari bekal untuk kehidupan akhirat, ya. Yang kedua, mencukupkan kehidupan dunia. Yang ketiga adalah mencari keenakan tetapi harus halal, dengan sesuatu yang halal. Itu. Hidup itu kalau sudah seperti itu cukup. Kenapa orang itu masih kurang? Kenapa? Karena dia kebutuhannya terlalu banyak. Karena sesuatu yang tidak dia butuhkan. Sehingga menjadi kurang. Padahal muknah itu yang penting cukup saja. Ya. Untuk apa? Islahul ma'ash. Untuk perbaikan kehidupan dunia, ya. Kehidupan dunia. Orang menjadi tidak tenang karena kebutuhannya di luar, ya, bukan memenuhi kebutuhan tetapi memenuhi keinginan. Itu yang membuat orang selalu kurang. Kenapa? Karena kalau orang mengejar keinginan ya tidak ada cukupnya, gitu loh kan. Hatta yamla fahu biturab, apalagi urusan dunia. Nggak ada cukupnya. Orang punya 1 juta kurang, punya 2 juta kurang, bahkan punya 1 miliar pun kurang. Iya toh? Bahkan dia sudah jadi terkenal, sudah uangnya banyak, terkenal pula kiai. Misalkan dia orang besar, semua orang kenal dia, pejabat, semuanya kenal dia. Nah, tetapi masih kurang saja. Gimana kalau saya tawari untuk menjadi ini? Nah, padahal dia bukan faknya, hanya yang dia lihat misalkan, ya, dari gajinya, misal, oh ini akan mendapatkan gaji sekian, ya diterima saja, padahal dia nggak punya fak di situ. Kenapa? Karena keinginannya banyak. Padahal kalau yang diwahyukan ini kita lihat hanya yang penting katanya dalam wahyunya kepada Daud itu 1, tazawwad limaat. Berbekallah kamu untuk kehidupan akhirat. Setelah itu mu'natun atau mu'nah atau marommah limaas. Yang penting kehidupan dunia ini cukup, ya cukup saja. Yang ketiga yang kita cari itu ladzah, tetapi fi talabul ladzatin, dalam hal yang halal. Orang ngopi ini mungkin ladzah, tetapi kan halal. Nah, jangan sampai orang nikmat dengan yang maksiat, kita harus juga nikmat dengan yang halal, termasuk menikah. Itu diantaranya adalah talabul ladzatin, tetapi dengan yang halal. Itu saja kehidupan dunia ini, dan ini sebentar saja. Ya. Terus makalah yang berikutnya adalah makalah ats-tsaminah, makalah yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu, namanya wa ismuhu Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhar. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata beliau. Ya, riwayatnya dari Abu Hurairah. Salasun munjiyatun, 3 hal yang menyelamatkan. 3 hal yang menyelamatkan, kata Nabi. Ai mukhlisatun li sahibiha minal azab, ya, mukhlisat, menyelamatkan, li sahibiha, sahibu hadits thalatha, minal azab, daripada azab, ya. Ada 3 yang menyelamatkan daripada azab. 3 hal. Wasalasun muhlikat, 3 hal yang muhlikat, au muqiatun li fa'iliha fil halak, atau menyebabkan pelakunya dalam kehalakan, kehancuran, ya, kebinasaan. 3 hal. Terus wasalasun darajat, 3 hal juga darajat. Darajat artinya manazilu fil akhirah. Manazil jamak min manzilah. Manzilah itu kedudukan. Ada 3 hal yang kedudukan. Salasun darajat, ya, meningkatkan derajat. Di mana? Di akhirat. Ada 3. Salasun kafarat, ada 3 juga kafarat. Kafarat itu penghapus dosa, lidzunubi amiliha, penghapus dosa terhadap yang melakukan dosa. Nah, sekarang
Apa saja munjiatnya itu? Amal munjiat yang 3 tadi, ya, penyelamat tadi, penyelamat dari adab yang 3 itu 1, khasyatullah ta'ala fis sirri wal alaniyah. Rasa takut kepada Gusti Allah baik dalam keadaan sir, dalam keadaan sepi, dalam keadaan tersembunyi, atau dalam alaniyah, dalam keadaan terang menderang, dalam keadaan ramai, tetap ada khasyatullah. Tidak ada bedanya rasa takut ini antara dia duduk di pasar dengan duduk di masjid lagi sendirian, atau di tengah malam yang gelap gulita, ya, berada di ruangan yang gelap gulita. Rasa takutnya tidak berbeda kepada Gusti Allah, tidak berbeda ketika berada di mall sekalipun. Itu yang menyelamatkan. Jadi yang pertama adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Bagaimana menimbulkan rasa takut itu? Tidak ada jalan lain kecuali kita mengkaji ilmu. Karena nasihatnya Quran itu innama yakhsyallah min ibadihi al ulama. Itulah. Yang takut kepada Gusti Allah daripada hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang mengerti, orang-orang yang alim, al ulama. Ulama itulah. Maka kalau kita belum sampai kepada derajat itu, ya paling tidak terus mengaji dan mengkaji supaya kita sampai kepada derajat al ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Orang kalau tak punya ilmu, tak ada rasa takutnya kepada Gusti Allah. Ya, orang-orang yang takut betul kepada Gusti Allah itu katanya Quran adalah al ulama. Innama yakhsyallah min ibadihi al ulama. Khasyatullah, ya. Qaddama sirri li'anna taqwallah ta'ala fihi a'la darajatin. Kenapa didahulukan sir? Didahulukan tersembunyi, didahulukan sir daripada alaniyah. Karena takwa kepada Allah di dalam sir itu a'la darajatin. Jadi, ya, a'la darajah adalah derajat yang paling tinggi ketika dalam sir. Ya. Karena tidak ada riya, itu kan? Orang melakukan tahajud tengah malam karena khasyatullah, orang baca Quran, tak ada yang memuji dia. Ya, dia tidak butuh apa-apa, makanya didahulukan sir atas alaniyah. Kalau kita misalkan mengaji pakai loudspeaker, berbeda. Bisa jadi karena dia pengen didengar keluarganya, bisa jadi dia pengen didengar tunangannya, bisa jadi dia ingin didengar calon mertuanya dan lain sebagainya. Makanya didahulukan sir atas alaniyah. Karena orang kalau dalam keadaan sir itu betul-betul derajat ketakwaannya adalah naik. Kenapa? Karena dia tidak butuh pujian siapapun. Tidak ada riya di situ. Kenapa? Karena dia sendiri. Malam dia bangun, ambil wudhu, tak ada orang melihat dia. Dia sholat, baca Quran di tengah malam di saat orang-orang tidur. Nah, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Gusti Allah. Terus yang kedua, al-qasdu fil faqri wal ghina. Al-qasdu itu artinya tawassut, sederhana dalam keadaan dia melarat atau dalam keadaan dia kaya. Tidak ada bedanya. Dia mau kaya, dia mau melarat, ya dia seperti itu sudah. Kehidupan sederhana. Itu yang menyelamatkan. Dia punya mobil 100 unit dengan dia punya motor butut sama saja. Ya, sama saja. Karena saya selalu mengatakan kaya miskin itu tidak ada bedanya. Orang kaya mau bersyukur, orang miskin mau bersabar. Itu saja. Dua-duanya baik, ya, dua-duanya baik gitu kan. Kalau Rasulullah mengatakan ajaban li amril mukmin, sungguh dahsyat urusannya orang beriman itu, ya toh? Dua-duanya baik. Mau kita pakai sayap syukur atau kita pakai sayap sabar, sama. Kalau kita kaya, maka sayap kita adalah sayap syukur. Kalau kita melarat, sayap kita adalah sayap sabar. Maka al-qasdu fil ghina wa fil faqr wal ghina. Ya, sederhana dalam keadaan kita melarat atau dalam keadaan kita kaya. Yang ketiga, al-adlu fir ridha wal ghadab. Al-adlu
fir ridha wal ghadab. Adil, baik dalam keadaan ridha atau dalam keadaan marah. Adil. Kadang manusia ini like atau dislike, ya, senang dan tidak senang, sehingga akhirnya mengaburkan makna keadilan. Kalau orang yang dia cintai, dia mau berbuat apa, ya tetap aja nggak ada hukumannya. Misal ini untuk orang-orang yang istilahnya kalau dia jadi hakim, orang-orang yang memutuskan misalkan. Kalau pakai ukuran like dan dislike, wah bahaya. Itu muhlikat itu, ya. Itu akan menghancurkan. Sedangkan yang menyelamatkan ini dalam hal keadilan ini, dalam hal apapun kita ridho atau kita marah, tetap keadilan itu harus ditegakkan. Ini ada orang satu melakukan pelanggaran yang sama, yang satu orang ini kita senangi karena dia adalah mungkin dia ada kerabat kita, dia selalu memberi sesuatu kepada kita, dia dekat dengan kita, dia. Yang satunya orang yang kita benci, dia bisa jadi tetangga kita yang selalu bikin rese. Dia mungkin selalu tetangga kita yang selalu mengganggu kita. Dia mungkin tetangga. Nah, pada saat yang sama dia melakukan kesalahan yang sama juga kesalahannya dengan yang orang yang dekat dengan kita itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita menjadi seorang hakim, katakanlah begitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita mendengar apa yang disampaikan baginda Rasul itu, kalau kita mau selamat, maka harusnya yang kita tegakkan adalah keadilan. Bukan keadilan itu sesuai dengan keadaan kita senang atau tidak senang. Bisa dipahami ya? Makanya al-adlu fir ridha wal ghadab. Al-ghadab itu tiga hal yang menyelamatkan. Oke. Terus wa ammal muhlikat, ya, sedangkan yang menghancurkan, yang membinasakan, satu syuhun syadid. Syuhun itu bukhlun, bakhil. Bakhil itu bahasa pelit, ya, pelit, syadid. Yaitu apa itu pelit itu? Fala yuaddi ma alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalaq. Tidak melaksanakan hak-hak Gusti Allah dan hak-haknya hamba. Itu pelit namanya. Orang kita harus bayar zakat, dia tidak bayar zakat, ya toh? Harusnya kita berinfak, dia nggak berinfak. Nah, itu hak Allah dia abaikan. Dia misalkan punya apa namanya nazar, ya, bernazar demi Allah, kalau saya lillah, kalau saya begini-begini saya akan melakukan ini, saya akan menghajikan 2 orang. Ternyata hajatnya dikabul dan dia tidak melakukan haknya Gusti Allah yang menjadi kewajiban dia. Atau hakul ibad, hakul hambanya, hak hambanya, orang kerja sama dia, ya toh, dia nggak bayar, atau dibayar dicicil, atau dibayar tidak sesuai, itu namanya tidak yuaddi haqqal khalq, ya, hak hambanya. Itu namanya syuhun syadid, syuhun syadid. Nah, wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, syuhun muta', syuhun kebahilan, muta' yang ditaati. Jadi taat kepada kebahilannya itu. Ai bukhlun yuti'uhul insan, ya, kebakhilan yang ditaati oleh manusia. Amma law kana al-bukhlu mawjudan, sedangkan kalau kebakhilan itu ada fin nafas dalam dirinya, ghairu muta', ya, tetap tidak ditaati, fala yakunu muhlikan, itu tidak muhlikan, tidak akan menjadi penghancur. Li'annahu minas sifatil lazimah lin nafas, karena sifat kebakhilan itu sebenarnya adalah sifat yang lazim yang dimiliki setiap orang. Tetapi tidak ditaati. Kalau muta' itu yang bahaya. Yang kedua yang menjadi muhlikat, 3 yang muhlikat tadi, penghancur, pembinasa, hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. yakni bi ayat ba'ma ya'muruhu bihi hawa, yang mengikuti yang diperintahkan oleh hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsu. Itu akan membuat seseorang itu hancur gara-gara mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsihi. I'jab berasal dari kata a'jaba yu'jibu, i'jab,
ta'ajjab, kaget dengan dirinya. Artinya apa kaget itu? Merasa dirinya itu mampu, merasa dirinya lebih, merasa itu namanya i'jabu al-mar'i bi nafsi, ay nadru ilaiha bi ainil kamal, ya, melihat kepadanya, kepada dirinya itu dengan mata kesempurnaan. Ma'anisyani ni'matillah, dengan melupakan nikmat Allah taala, ya, wa ma'al amni min zawaliha, dan merasa aman dari hilangnya nikmat itu. Nah, kita bisa ini karena nikmat Allah, karena fadlullah, bukan karena kita pure itu adalah pekerjaan kita. Orang yang merasa ini kalau enggak karena saya, ini kalau enggak karena saya. Nah, orang-orang yang seperti itu yang akan menghancurkan dirinya, ya, itu akan menghancurkan dirinya. Nah, wa ammad darajat, sedangkan darajat, ya, darajat yaitu fa ifsya'us salam au idharus salam bainan nas bi an tusallim ala man araftahu wa man la ta'rifuhu. Ya, tusallim itu ya bisa juga dimaknai mengatakan assalamualaikum, tapi maksudnya di sini adalah memberi keselamatan. Jadi kalau ada orang bertikai, nah, atau kalau orang lagi berselisih, nah, kita datang untuk mendamaikan. Nanti ifsya'us salam. Ifsya itu menyebarkan salam keselamatan. Ya. Kan ada kadang dengan wibawa kita ada orang bertengkar, kita datang, pertengkarannya selesai. Itu orang-orang yang membawa keselamatan namanya. Ifsya'us salam. Maka akan semakin tinggi orang-orang derajat yang seperti itu derajatnya nanti di akhirat. Yang kedua, siapa saja sebenarnya yang kamu tahu atau kamu tidak tahu, yang penting dia min banil insan, dia adalah satu jenis dengan kita, yaitu manusia. Tidak perlu, wah itu saudara saya, harus saya lerai, wah itu tidak tahu saya orang mana, udah biarin aja. Itu tidak melakukan ifsya'us salam namanya, ya. Itu siapa saja, yang penting dia min banil insan. Terus yang kedua, it'amut ta'am, memberi makan, lidhaifi wal ja'i, untuk tamu dan orang yang lapar. Itu meninggikan derajat. Memang to'am ini penting, ya. Padahal cuma berapa gitu kan kalau kita pikir, ya. Semakin kita jud, semakin kita baik kepada tamu, kepada orang-orang yang lapar, maka derajat kita di akhirat semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir adalah wassalatu bil laili wan nasu niyam, salat di tengah malam atau di waktu malam, wan nasu niyam, manusia yang lain tidur. Yakni at-tahajud, maksudnya adalah salat tahajud, ya, fi jawfil lail, di tengah malam, hala ghuflatin nas fi ladzatin naum, dalam keadaan manusia itu ghuflah, lalai dengan lazzatun naum, dengan fi ladzatin naum, dengan kenyamanan tidur, kelezatan tidur. Orang-orang lain lagi ladzat tidur, lagi enak-enak tidur, kita bangun. Untuk apa? Melakukan sholat tahajud. Itu apa? Tujuannya adalah untuk meninggikan derajat kita dan besok di akhirat, Nah, amal kafarat, sedangkan penghapus dosa, ay allati adatuha antamhul khati'ah, yang menjadi kebiasaan kafarat itu adalah tamhul khati'ah, menghapus kesalahan. Yakni isbagul wudu fis sabarat, isbagul wudu, isbag bi fathataini, jam'u sabrah, ay itmamul wudu fi waqti syiddatil burd bi ayyati bi sunanihi. Isbagul wudu, ya, mengisbagkan wudu. Isbag itu maksudnya adalah menyempurnakan wudu. Fis sabarat, sabarat itu dalam keadaan kita dingin, waktu subuh misalkan, ya, dia tetap berkumur, dia tetap matmadah, dia tetap istinsyak, sunnah wudu tetap dia lakukan, padahal keadaannya adalah dingin. Nah, itu menjadi penghapus dosa. Isbagul wudu, penyempurnakan
wudu fis sabarat. Sabarat itu adalah dalam keadaan dingin, ya, waktu subuh misalkan, atau di tempat yang di situ dingin. Kalau di Indonesia misalkan di Malang, Batu, atau di Bandung, atau di daerah dataran tinggi dan sebagainya. Tetapi dalam hal wudu kita tetap melakukan yang sunnah-sunnah, menyempurnakan wudu. Itu menjadi penghapus dosa. Oke, Masya Allah. Yang kedua, naklul aqdam ilal jamaat. Naklul aqdam ilal jamaat. Maksudnya adalah ai ilas salati ma'al jamaah. Ya, naklun itu memindah. Aqdam kaki, artinya berjalan menuju salat jamaah, menuju masjid untuk melakukan salat jamaah itu penghapus. Bisa jangan sampai salat di rumah, salat di masjid untuk melakukan salat jamaah karena itu merupakan kafarat, penghapus dosa. Dan yang terakhir, intidharus salat ba'das salah liyasiliha fil masjid wa misluhu intidharu kulli khairin. Ya, jadi dari salat satu ke salat yang lain, dari maghrib menuju isya kita di situ diam di masjid, berzikir, baca Quran. Itu juga termasuk dalam penghapus dosa. Ya, sebisanya kita lakukan. Kenapa? Karena ini sifatnya adalah perintah. Perintah itu kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalau idza aradtum bi amrin fa'tu bihi mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian dengan satu perintah, maka lakukanlah sebisamu. Sebisa itu ya sampai pol. Ya ta? Wa idza nahaitukum an syai'in, kalau aku larang kalian akan sesuatu, fantahu, maka jauhilah. Ya, kalau larangan tidak boleh mastata'tum. Tidak sebisanya. Kalau larang berzina, tidak minum, ya, tidak mencuri, itu betul-betul dijauhi. Tidak bisa, saya tidak bisa kalau nggak berzina, paling nggak seminggu sekali, tidak bisa itu. Mastata'tum, tidak bisa begitu. Nah, tuh. Atau menunggu kebaikan satu kepada kebaikan yang lain. Itu juga termasuk penghapus dosa. Contohnya kebaikan satu kepada kebaikan yang lain. Gitu? Misalkan sekarang kita memberikan to'am kepada orang yang lapar. Ternyata begitu kita jalan ada kebaikan lagi. Ya, misalkan pas di jalan ada orang yang butuh pertolongan kita. Misalkan ada ibu-ibu yang hamil, agar kita seberangkan dan sebagainya. Itu juga dari kebaikan satu kepada kebaikan yang lain, itu merupakan penghapus daripada dosa, kafarat. Ya, mungkin itu mudah-mudahan manfaat dua makalah ini. Terus kita laksanakan, kita lakukan sebisa kita, ya, semampu kita, ya, sesuatu yang meninggikan derajat kita, sesuatu yang menghapus dosa-dosa kita, sesuatu yang menyelamatkan kehidupan kita di akhirat daripada adab, dan kita menjauhi sejauh-jauhnya tentang hal-hal yang bisa merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Di antaranya tadi disampaikan bahwasanya kebakhilan, ya, atau hawa nafsu yang diikuti, atau kita nata'ajjab bi anfusina, artinya kita merasa diri kita mampu sehingga sesuatu itu hasil karya kita, dan di situ akhirnya kita telah menghilangkan nikmat Gusti Allah. Kita merasa aman dengan semuanya ini. Padahal ini semua tidak bisa terjadi kalau tidak karena izinnya Gusti Allah. Mudah-mudahan manfaat membawa kita kepada surganya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.